Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mari kita mempersiapkan hati dan diri kita menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku yang bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau memberi waktu dan kesempatan bagi kami pada malam hari ini, boleh bersekutu bersama-sama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Sungguh Tuhan, kami rindu mendengarkan sapaan firman-Mu. Karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami semua di dalam memahami dan mengerti maksud dari firman-Mu malam ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Mazmur pasal 99 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 99 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Raja yang kudus. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan, Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Yang setia akan dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang memiliki keterbatasan dalam hidupnya.
siapapun mereka. Sehingga dalam keterbatasan itu pastilah mengharapkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Khususnya dalam kondisi sekarang ini. Ketika sakit, pastilah mengharapkan para medis untuk menolong dan mengobati. Ketika situasi ekonomi terpuruk, ekonomi menjadi sulit karena pandemi COVID-19, pastilah mengharapkan bantuan entah dari pemerintah, dari organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk dari gereja atau jemaat. Ketika jiwa tertekan karena berbagai-bagai persoalan hidup yang sulit untuk diungkapkan, maka kita berteriak minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan mengasihi dan memelihara kita dalam kesetiaannya. Karena itulah kita selalu datang kepadanya. Tetapi dalam kenyataannya, kalau mau jujur, kita hanya mau dipelihara dan dikasihi Tuhan. Tetapi kita enggan mengasihi dan setia kepadanya. Mengapa? Karena ketidaksabaran kita dalam menanti jawaban dari Tuhan. Seolah-olah kitalah yang mengatur Tuhan. Dan ketika kita meminta sesuatu, maka Tuhan wajib dan sesegera mungkin menjawabnya. Dalam Mazmur 99, pemazmur menegaskan bahwa Tuhan itu maha besar, datang dari Sion untuk melawat umatnya. Artinya, perintah Tuhan turun dari tahta kebesarannya yang menguasai dan memerintah semua bangsa. Itulah sebabnya sehingga Tuhan layak, patut disembah dan ditaati di dalam kekudusan. Dan siapa yang setia kepadanya akan didengarkan dan diindahkan olehnya. Pemazmur menjadikan sosok Musa, Harun, dan Samuel sebagai teladan iman dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Bahwa karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengar seruan dan permohonan mereka. Nah, inilah yang menjadi kesaksian pemazmur bagi kita. Bahwa Tuhan itu setia. Ia setia kepada umatnya. Setia kepada saudara-saudara. Setia kepada saya. Tetapi kesetiaan Tuhan akan nyata kalau kita juga hidup setia dan tetap percaya dengan firman-Nya berdasarkan iman anugerah Tuhan. Saudara dan saya, kita umat-Nya akan merasakan, akan mengalami kesetiaan Tuhan kalau kita juga hidup setia dan tetap percaya kepadanya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tak perlu kita memaksakan keinginan hati kita untuk segera dijawab oleh Tuhan. Sebab sesungguhnya ketika kita berlutut dan berdoa, bukan berarti kita sedang mengingatkan Tuhan bahwa kita memiliki segudang pergumulan yang harus segera dijawab oleh Tuhan. Akan tetapi dengan berdoa, kita menjadi ingat bahwa dalam segudang pergumulan yang menimpa kita itu,
kita masih mempunyai Tuhan yang setia dan mengasihi kita. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Sungguh kami meyakini bahwa kami boleh ada semata-mata karena belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Ketika pada malam ini kembali kami dihimpunkan bersama-sama, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tetapi dalam iman dan harapan dipersekutukan lewat rehat dan doa malam ini. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah menyapa kami. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan baru bagi kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan keberadaan hidup jemaat-Mu dan siapapun juga yang menyaksikan serta beribadah bersama kami melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan pada saat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, kasihanilah mereka, lindungi peliharakan mereka. Jauhlah kiranya berbagai mara bahaya bahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis dari tengah-tengah kehidupan mereka. Berkatilah mereka dalam karya kerja jeri dan lelah mereka, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam kehidupan rumah tangga. Kendati di tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan Engkau ada beserta dengan mereka, baik yang ada di kota ini maupun yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan. Tuhan peliharakan mereka, jauhkan mereka dari berbagai mara bahaya. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan perjalanan kami pekan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memeliharakan, melindungi kami. Terkhusus pada malam ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Kami menyebut dalam doa kami Bapak Luther Tandi Liling, Aser Randa, Ibu Evi Manan, Bapak Paulus Rantelayuk, Bapak Mesa Kerobi, Albert Toding, Juwita Payungallo, Lioni Maya Olivia, Bapak Benyamin Bongga, Medi Sombogau, Meita Sesa, Bapak Yunus Tandikala, dan Ibu Maria Rante Kabuhung.
Terima kasih ya Tuhan Allah atas anugerah kasih-Mu yang Engkau berikan bagi mereka, sehingga pada hari ini mereka boleh merayakan kesyukuran mereka atas pertambahan usia yang Tuhan beri. Mampukan mereka menata tahun hidup baru mereka, tetap mengandalkan Tuhan dan terus setia kepada Allah yang setia. Begitu juga Tuhan, keluarga-keluarga yang pada hari ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan Bapak Luther Sarungu dan Ibu Imelda Silambi, Bapak Petrus Pongdatu dan Ibu Meilinda Sihombing, Bapak Melki Kandesus dan Ibu Ati Karangan. Kami percaya Engkau yang memperjumpakan mereka, ya Allah, berjalan bersama dalam bahtera rumah tangga dengan berbagai dinamika. Sampai pada hari ini mereka boleh merayakan kembali perjumpaan kasih mereka. Kami berdoa, berkatilah keluarga-keluarga ini dan teruslah menjadi nakoda bahtera rumah tangga bagi mereka. Bukalah tingkap langit berkat-Mu bagi keluarga-keluarga kami ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami pun berdoa untuk beberapa saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi. Kami memohon kepadamu Tuhan, belas kasih dan anugerah-Mu, nyatakanlah bagi mereka, pulihkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan cinta kasih keluarga serta doa-doa jemaat Tuhan akan terus menguatkan iman pengharapan mereka di dalam Tuhan. Kami percaya pada waktu Tuhan mereka dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua di usia senja mereka, ada di antara mereka yang sudah tidak kuat lagi karena keterbatasan fisik. Kami memohon Tuhan lawat pulalah mereka di rumah-rumah mereka. Tuhan jamah mereka, kuatkan iman pengharapan mereka. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan anak-anak kami terus belajar dari rumah. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka semua. Ya Bapa, kami berdoa, pulihkanlah bangsa kami ini dari pandemi COVID-19 ini. Terkhusus kami berdoa untuk kota kami tercinta, kota Balikpapan ini. Berkati gugus tugas COVID-19 yang terus bekerja dalam jerih lelah mereka. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka, ya Tuhan. Berbagai tindakan kebijakan yang dilakukan demi memutus mata rantai pandemi ini, Tuhan berkatilah. Lebih-lebih bagi para masyarakat, kiranya Engkau memampukan mereka untuk boleh bersinergi bersama dengan pemerintah kota ini. Kiranya kota kami kembali dalam damai sejahtera Allah, dipulihkan dari pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai bentuk aktivitas pelayanan jemaat Tuhan di sini. Kiranya Tuhan terus memberkati para majelis gereja dalam tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk tim rehat yang terus berjerih lelah menyapa jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka, beri kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan untuk topangan-topangan jemaat Tuhan melalui doa, melalui berbagai bentuk sehingga program ini terus berjalan dalam berbagai keterbatasan alat yang kami miliki. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Kami percaya bahwa melalui rehat dan doa malam, Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan akan semakin banyak orang yang mengenal Engkau, yang diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan memeliharakan kami,
menyelimuti kami dengan selimut kasih sayang Tuhan, sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan dalam menjalani hari anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Ini doa kami, ya Tuhan, syukur kami, syafaat kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kekasih-kekasih Tuhan, demikianlah ibadah kita melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.